النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام. شيء لله وله الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama muliakan, yang mulia Al-Habib Mahdi Al-Hayat, tetamu kita Al-Muhtaram Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Abdullah Ali Muhyiddin daripada Jeddah, yang mana beliau adalah pensyarah di Universiti di Sudan. Ahli rombongan Habib dan juga Dr. Muhammad, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, para asatidzah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh keberkatan ini kita dapat bersama dengan dua kasih Allah, yaitu satu daripadanya adalah Al-Habib Mahdi, yang mana beliau adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mendapati dalam hadis yang sahih menyebutkan Rasul meninggalkan beberapa perkara. Di antaranya adalah iteratif, yaitu keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam satu hadis Nabi menyebutkan adibu auladakum ala salasi hisab, berikanlah adab kepada anak-anakmu terhadap tiga perkara: hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baiti wa tilawatul Quran atau kama qala, yaitu mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai kaum keluarga Nabi, dan juga membaca Al-Quran. Demikian juga Dr. Muhammad Abdullah Ali di sebelah saya ini adalah keturunan daripada Abdul Manaf, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau daripada nasab Abdul Manaf. Jadi kesemuanya tidak lain dan tidak bukan daripada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tidak memanjangkan kalam, kita mengambil manfaat, tuan-tuan ambil manfaat tuan-tuan. Ini masa yang sangat berharga dan sangat bernilai dan penuh dengan keberkatan. Jadi saya berikan masa kepada Al-Habib untuk bernasihat, tausiah kepada kami. Kemudian selepas daripada tausiah Habib, giliran Fadilatul Syekh Doktor, kita nastajiz min Fadilatul Syekh ba'd al-ahadith al-marwiyah min musalsal bil awaliyah, atau apa sahaja hadis yang mana beliau jazahkan kepada kita. Ba'da intaha min tawsiyat
بداية نحن إن شاء الله نستجيز من فضيلة الشيخ مروي المسلسل بالأولية أو بالمحبة أو أي شيء من الأحاديث. Jadi tanpa berlengah masuk, saya dengan segala hormatnya dan hadirin mempersilakan yaitu Al-Habib Mahdi untuk menyampaikan tausiahnya. Falyatafaddal mashkura wa majura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi. Man da'ana ilayhi bil-idhni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu baruka alladzi bika ya musyaffa khassana wa habana. Ma'a alika al-adhar ma'dini sirrika al-asma. Fahum sufunun najati himana. Wa ala sahabatika al-kirami humadid dinika asbahu libalaihi unwana. والتابعين لهم بصدق ما عدا حاد المودة هيج الأشجار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. حضرة الأفاضل المغرب الداعي إلى الله السيد محمد عبد الله علي حفظه الله ومتعنا بطول حياته شريفة. Para habaib, para ulama, para kiai, para orang tua kita, guru-guru kita yang kita muliakan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhlaskan niat kita. Allah beri kita rahmatnya. Allah muliakan kita malam hari ini. Dan mudah-mudahan semua yang hadir Allah berikan maghfirah. Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Allah berikan kita husnul khatimah indal maut fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita hadirkan hati kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita malam hari ini. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, bersama orang-orang mulia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mulia dunia dan akhirat. Allah beri kemuliaan kita di dunia dan di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Antara maghrib dan isya, bainal isya'ain, adalah waktu yang sangat istimewa, waktu mustajab doa, di mana para solihin, para aulia, para solihin, mereka tidak mau menyia-nyiakan waktu, membuang waktu antara maghrib dan isya walaupun sekejap. Jangankan bercakap masalah dunia, jangankan melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, mereka tidak mau lewati waktu antara maghrib dan isya kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang imam, Habib
Abdullah bin Abi Bakar Petrus. Beliau mengatakan al-kunuz kullal kunuz fi ihya'i ma bainal maghrib wal isya. Tabungan yang sangat berharga, saham yang sangat istimewa untuk kita dapatkan nanti di hari kiamat, di akhirat nanti adalah ihya ma bainal maghrib wal isya, menghidupkan antara waktu maghrib dan isya dengan ibadah. Bahkan mereka sempat ada yang mengatakan, kalau umpama saya disuruh pilih untuk bercakap dunia antara maghrib dan isya, atau wajah saya ditempeli besi yang panas, saya akan pilih tidak bercakap dunia antara maghrib dan isya. Karena saking pentingnya waktu tersebut tidak mau digunakan kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita duduk bersama-sama, kita niatkan iktikaf di masjid ini, kita niatkan tunggu jamaah bersama-sama isya nanti, dan mudah-mudahan semua yang kita dapatkan akan kita bawa pulang barokahnya untuk kita semua dan keluarga kita, anak istri kita semuanya insyaallah, sehingga kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mujalatus shalihin. Mujalatus shalihin adalah duduk dengan para orang saleh, duduk dengan ulama, duduk dengan para masyayikh. Itu termasuk satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Allah hadirkan kita duduk bersama para solehin di dunia. Allah tanamkan cinta kepada para solehin. Allah izinkan mata kita menatap wajah para solehin. Allah ikatkan hati kita dengan para solehin. Ini tanda bahwa Allah inginkan kita baik dan bahagia dunia dan akhirat. Karena ikatan dengan para solehin, mencintai para solehin, duduk di majlis mereka, menatap wajah mereka, mencium tangan mereka, bertalaqi, mendapatkan ilmu dari mereka, ini adalah keberuntungan, ini adalah kemuliaan, ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita di antara umat Nabi Muhammad SAW. Karena menatap wajah mereka, para solehin, dengan cinta atau mengambil ilmu mereka, mengharap barokah dari mereka, ini berarti kita mengikatkan diri kita dengan mereka. Kita mengikatkan hubungan kita dengan para solehin. Kita orang-orang yang banyak dosa, yang banyak khilaf, orang-orang yang jahil, kalau punya hubungan dengan orang-orang mulia, punya ikatan dengan orang-orang mulia, maka kita insya Allah akan bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui cinta, melalui mahabbah, melalui hubungan, melalui tatapan, melalui ijazah, melalui talaqi dan sebagainya. Banyak manfaat. Para sahabat Nabi SAW, mereka adalah kaum yang paling mulia di antara setiap generasi. Tidak ada yang bisa menyamai kedudukan sahabat, apalagi melebihi. Sahabat adalah orang-orang yang paling mulia. Kedudukannya, makomnya di sisi Allah adalah mulia. Kenapa para sahabat itu mulia, tidak tertandingi kemuliaannya? Bahkan dengan orang yang alim sekalipun, abid sekalipun, yang luar biasa dari kalangan tabi'in, tidak sama dengan kedudukan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, aqallu martabah sahabat, paling rendahnya kedudukan para sahabat tidak bisa disamai oleh paling mulianya tabi'in atau generasi setelah tabi'in. Gak bisa sama, apalagi lebih. Karena kemuliaan sahabat luar biasa. Apa yang menjadikan sahabat ini mulia, tidak tertandingi, tidak bisa disamai, apalagi dilewati lebih? Karena sahabat Nabi, mereka punya keistimewaan yang Allah berikan adalah duduk menatap wajah Nabi Muhammad SAW, melihat wajah Nabi, menatap wajah Nabi, jumpa Nabi, sholat di belakang Nabi, mendengarkan langsung nasihat dan tausiah Nabi Muhammad SAW. Ini yang tidak bisa diraih selain sahabat. Diraih dengan ibadah sehebat apapun tidak mampu mencapai maqam seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Rahasianya adalah menatap, jumpa, duduk, mengimani dan cinta, sehingga kemuliaan tersebut
tidak tertandingi dengan generasi siapapun setelah sahabat Nabi Muhammad SAW. Banyak setelah sahabat generasi tabi'in, banyak orang mulia, mungkin banyak yang lebih alim dari para sahabat, banyak yang lebih abid, ahli ibadah, ibadahnya lebih banyak dari sahabat, tapi kemuliaan mereka tetap tidak bisa sama, apalagi lebih mulia dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menatap wajah Rasulullah SAW. Kemudian tabi'in, semulia-mulianya tabi'in adalah tabi'in yang menjumpai atau berjumpa dengan para sahabat yang mulia, sahabat kubar, sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, jumpa dengan orang-orang mulia. Semakin banyak jumpa sahabat, maka semakin mulia tabi'in tersebut. Semakin banyak dia mengambil manfaat dari seorang sahabat, maka tabi'in ini semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sir rahasia tatapan ini bisa menjadikan orang jadi kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama orang yang melihat langsung dengan orang yang tidak melihat langsung. Tidak sama saja. Tidak bisa sama orang yang belajar dengan talaqi, melihat langsung gurunya, atau dengan suaranya, tidak sama. Karena natap wajah guru, melihat wajah guru, menatap orang soleh, ini merupakan ikatan tersendiri, ada sir tersendiri, sir nadra, sir tatapan, yang sir ini bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bahagia, kita beruntung malam hari ini Allah izinkan kita menatap wajah beliau Syekh Muhammad Abdullah Ali hafizahullah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita yang jumpa pada beliau. Kenapa? Karena kita yakin beliau dulu saat belajar punya guru, gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, terus ilmunya bersambung, sanadnya muttasil, baik sanad dirasah, kemudian sanad thariqah, dan sanad macam-macam ilmu, baik ilmu syariat dan kemudian macam-macam, bahkan tatapannya, bahkan salaman cium tangan mungkin bersambung dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini rahasia keberkahan orang-orang yang punya ikatan dengan para solehin, yang para solehin ini akan bersambung terus kepada Nabi Muhammad SAW. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Situ Durar, yang meninggal di kota Sirkun, Hadramaut, seorang imam di zamannya. Orang ini beliau mengatakan, bahman ra'ahum ra'ahum, sungguh beruntung orang yang melihat wajah para solehin, atau orang yang melihat orang soleh langsung, atau melihat orang yang pernah melihat orang soleh. Tidak langsung melihat orang soleh, tapi ada orang pernah lihat, kita lihat orang itu, tidak langsung ketemu, muridnya kah, anaknya kah, kita lihat, beruntung. Kenapa? Karena berarti punya ikatan sambungan khusus dengan mereka para solehin. Menatapnya saja sudah luar biasa, apalagi sampai kita mendapatkan ilmunya, sampai kita mendapatkan doanya, sampai kita mendapatkan ijazahnya, sampai kita bisa mencium tangannya, sampai kita bisa duduk di majelisnya. Subhanallah, ini satu kemuliaan yang sangat istimewa, yang mudah-mudahan Allah berikan selalu kepada kita yang hadir, duduk di majelis khair bersama ahli khair, duduk di majelisnya para solehin, insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sahabat Nabi SAW, mereka matanya dimuliakan dengan natap wajah Nabi Muhammad SAW. Matanya dapat kemuliaan dengan natap wajah Nabi Muhammad SAW. Ini yang menjadikan sahabat menjadi mulianya generasi, mulianya manusia, mulianya kaum dan kelompok, karena menatap wajah Nabi. Ada Uwais Al-Qarni, hidup di zaman Nabi. Nabi ada dan Uwais hidup sesama, tapi Uwais Al-Qarni yang mulia, yang istimewa, tidak bisa dapat kedudukan seperti para sahabat yang lainnya, karena sahabat atau Uwais Al-Qarni ini tidak jumpa kepada Nabi Muhammad SAW. Di Qarn sana di Yaman, Uwais bin Amir Al-Qarni ini ingin jumpa Nabi, ingin menatap Nabi, ingin baiat dengan Nabi SAW.
bersama ibunya untuk pergi ke Madinah untuk jumpa Nabi Muhammad SAW. Tapi ibunya tidak kasih izin. Ibunya yang tua dan sakit ingin jumpa Nabi SAW, tidak dikasih izin sampai berkali-kali, tidak sampai nggak dapat waktu, nggak dapat izin dari ibunya, sampai akhirnya belum berjumpa Nabi sudah meninggal dunia. Nabi meninggal dunia, tapi Uwais ini cinta luar biasa. Uwais beriman kepada Nabi, mencintai Nabi, selalu mendengar kabar tentang Nabi. Uwais adalah hamba Allah yang saleh, yang ahli ibadah, yang bir-walidain, yang taat dan berbakti kepada orang tuanya, yang menghalangi jumpa Nabi karena ketaatannya kepada orang tuanya. Ibunya atau orang tuanya melarang, tidak boleh, dia patuh, tidak berangkat menghadap Nabi SAW sampai Nabi wafat. Tapi Nabi dengan para sahabatnya memuji Uwais, menyebutkan nama Uwais, bahkan memberikan berita gembira bahwa di Qarn sana, di Yaman sana ada hamba Allah yang namanya Uwais bin Amir Al-Qarni. Disebutkan hamba Allah yang mustajab doa, bahkan disebutkan majhulun fil ardi wa ma'rufun bis sama. Uwais ini adalah orang yang majhulun fil ardi, di bumi, di kampungnya orang tidak tahu kedudukan Uwais, bahkan dianggap orang gila Uwais ini. Kadang kalau lewat di jalan, anak-anak kecil ambil batu dilempari dengan batu, senyum saja agak balas. Kadang kalau anak ini ambil batu yang agak besar, lempar sampai kakinya berdarah, Uwais cuma cakap sama anak ini, wahai anak, kalau memang kamu senang melempari saya, ambil batu yang kecil, jangan yang besar, biar jangan saya luka, supaya saya nanti malam bisa tetap berdiri sholat kepada Allah SWT. Kalau kau suka, lempari nggak apa-apa, yang kecil, jangan lukai sampai aku nggak bisa berdiri nanti malam untuk sholat. Tawadhu luar biasa. Kadang-kadang mencari rezeki dengan makanan sisa-sisa dari orang-orang kaya yang di pinggir jalan di sana, mengais-ngais makanan. Satu ketika dalam sejarah pernah mencari makanan bekas sisa-sisa, ada seekor anjing yang mendekat juga ingin makan di sampah itu. Anjing itu terus mengeluarkan suara. Akhirnya Uwais mengatakan, hai anjing, kamu makan sebelah sana, bagian kamu, saya makan sebelah sini. Kamu ambil sana, kami ambil sini, jangan saling ganggu. Demi Allah, aku tidak pernah merasa lebih baik dari engkau. Karena kata Uwais, in justu ala sirat fa ana khairu minkum. Wa in lam najus ala sirat fa anta khairu minkum. Kalau aku bisa lewati sirat, nyebrang sirat tidak terpleset selamat, aku baru lebih baik dari anjing. Tapi kalau saya di sirat jatuh, anjing lebih baik dari saya. Anjing tidak berani mengatakan saya lebih baik dari anjing, karena selamatnya orang, suksesnya orang setelah lewat sirat selamat, begitu solika masuk baru menjadi orang yang sukses dan selamat. Tidak ada perasaan lebih mulia dari seekor anjing pun, apalagi dengan orang yang lain. Inilah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang tadi saya sebutkan, Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus tadi mengatakan kunuz kullal kunuz ya ma bainal maghrib wal isya. Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus ini pernah putranya yang kecil yang telah dididik, ditarbiyah, ditazkiyah dari kecil langsung oleh ayahnya, kemudian mulai dewasa, mulai ingin mencari ilmu, keluar dari kotanya, dari Tarim, pergi ingin nambah ilmu dari para masyayikh, minta izin dari ayahnya, Habib, wahai ayahku, aku ingin bertabaruk dengan fulan, syekh fulan, ingin belajar dengan syekh fulan, ingin menimba ilmu di luar kota Tarim. Ayahnya mengatakan, wahai Habib Bakar, putranya namanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya nggak berani mengizinkan kamu keluar sebelum saya yakin bahwa kamu punya perasaan yang baik, niat yang baik untuk belajar keluar dari kota Tarim. Coba sebelum kau keluar dari kota Tarim, belajar kepada para masyayikh, carikan orang atau makhluk Allah yang lebih rendah dari kamu bawa sini. Kamu cari di Tarim, di Makkah, orang yang lebih rendah dari kamu, orang atau makhluk Allah yang lebih rendah dari kamu bawa sini. Kalau bisa nanti saya boleh izinkan kamu. Anak ini yang kecil karena
ditarbiyah sama ayahnya, dididik sama ayahnya, tidak boleh prasangka buruk, tidak boleh suudzon, tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Dari kecil ditarbiyah, ditazkiyah, sehingga saat dikasih syarat boleh pergi dari kota Tarim dengan syarat cari orang yang lebih rendah dari kamu, yang kedudukannya lebih bawah kamu. Anak ini pertama merasa mampu, akan saya cari, kemudian saya bawa, kemudian saya diizinkan pergi dari kota Tarim. Syaratnya cuma datangkan orang, bawa orang yang lebih rendah dari kamu. Keluar, cari tempat yang pertama dituju dalam pasar. Gak mungkin cari orang muda, cari orang yang lebih rendah di situ. Pasar itu kata orang-orang. Cari ke pasar, duduk, lihat ada orang tua bawa sampah. Apa ini lebih rendah dari itu? Tapi hatinya berontak, hatinya nolak. Ini orang tua, mungkin dia kelihatannya bawa sampah, tapi dia orang baik, dia orang soleh. Siapa tahu di rumahnya ada ibadah. Satu persatu dicari orang yang lebih rendah dari dia, selalu hatinya berontak. Kak, dia lebih baik, dia lebih baik, saya tak mungkin lebih baik. Terus sampai akhirnya putus asa, gagal. Pulang gak dapat orang yang lebih rendah, hatinya tidak terima, hatinya gak mau mengatakan bahwa ada orang yang lebih rendah, lebih buruk dari dirinya. Kemudian jalan pulang ke rumahnya, seakan-akan tidak berhasil bawa orang yang lebih rendah. Tiba-tiba tengok seekor anjing. Ada anjing kotor, kemudian kurus, basah karena airnya kotor di pinggir jalan. Dia lihat anjing itu. Kemudian dalam hatinya muncul, ini mungkin makhluk Allah yang lebih rendah dari saya. Kalau tadi manusia, nggak saya dapatkan. Anjing ini kotor, najis. Pak anjing ini ya. Tapi dalam hatinya berontak. Hasil dari tarbiyah, hasil dari tazkiyah ayahnya dari kecil. Gak mau merasa lebih baik dari seekor anjing. Hatinya berontak. Tidak. Anjing ini kalau di akhirat gak ada hisab. Anjing ini kalau di akhirat paling jadi turab, jadi tanah, selesai. Kalaupun harus diadili sama Allah, yang satu mungkin pernah menggigit, satunya dibalas lagi, setelah itu selesai, jadi turab. Jadi pas perkawinan itu akan selesai, tidak ada hisab, tidak ada surga, tidak ada neraka, akan jadi pasir, selesai. Berarti kalau dia nggak mungkin masuk neraka, tak ada ancaman neraka. Kalau saya bisa mungkin masuk neraka, maka saya nggak mungkin lebih baik. Sehingga pulang ditinggal itu anjing, nggak ada pemikiran ingin menunjukkan bahwa anjing lebih rendah. Menghadap ayahnya, nggak bawa orang, nggak bawa apa. Kata ayahnya, dapat kamu orang yang lebih rendah dari kamu? Nggak dapat, wahai ayah. Banyak di masa, banyak lah. Enggak. Semua orang itu lebih baik dari saya. Saya orang yang lebih rendah, lebih banyak dosanya, banyak khilaf. Sampai ayahnya kasyaf, ayahnya orang soleh mengatakan, kata anjing yang kamu lihat tadi, padahal anaknya belum cakap. Kata anjing yang kamu lihat tadi, enggak lebih baik. Enggak. Karena anjing di akhirat nanti jadi turab, jadi pasir, dan aman dari ancaman neraka. Kalau saya masih tetap ada ancaman neraka, bisa saja saya masuk neraka. Subhanallah, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang tazkiyah, orang-orang yang luar biasa ini, sehingga mereka berhasil menjadi orang-orang mulia karena ditazkiyah, belajar dan melihat orang yang mendidik langsung. Ayahnya adalah seorang imam di zaman, ayahnya adalah seorang guru, terlatih langsung, duduk dengan ayahnya punya sanad ayah terus sampai kepada. Jadi tazkiyah, kemudian pembersihan jiwa, kemudian sifat-sifat baik dalam hati seseorang itu nggak bisa didapatkan di kitab. Dibaca bisa, tapi dapat langsung bisa kita dapatkan dari hatinya para masyayikh, hatinya para guru. Ada ilmu yang bisa dikaji, dipelajari, dihafalkan, dan ada ilmu yang tidak bisa kecuali ditularkan, disebarkan lewat sir dan nur para masyayikh. Ada nur dan sir para masyayikh yang tidak kita dapatkan di kitab. Kita dapatnya duduk dengan mereka, bertalaqi dengan mereka, menatap wajah mereka, mencintai mereka, melazimi mereka. Nanti kita baru dapat sir, nur, tawadhu, nur, ikhlas, nur, sabar dan sebagainya di dalam dadanya para masyayikh. Makanya alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa ilmu itu dengan talaqi, ilmu itu dengan sanad.
Tidak mungkin ilmu bisa bermanfaat kecuali dengan para masyayikh dan talaqi dan bersanad kepada Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin ilmu itu akan bermanfaat kecuali duduk dengan para ahli ilmu yang mumpuni ilmunya, yang memang benar-benar ahli ilmu dan punya guru, dan gurunya punya guru terus bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memerintahkannya kita bukan jadi orang-orang sedikit, tapi kunu ma'as. Kunu ma'as bersama, ma'a dulu, ma'a bersama. Supaya apa? Supaya ketularan sifat sedih, supaya bisa jujur, supaya bisa ikhlas, supaya bisa istiqamah, dekat dengan orang-orang yang ahli ikhlas, duduk bersama mereka yang istiqamah, duduk bersama mereka yang jujur, duduk melazimi bersama mereka setiap saat, menatap, melihat, maka akan tertular sifat-sifat baik orang soleh tadi kepada kita. Insya kalau cuma sekedar baca buku, kitab tanpa guru, itu faham, tapi nggak punya nur, pinter tapi nggak punya sir, hatinya kosong dari barokah, sehingga kadang-kadang ilmunya cuma pandai cakap tapi tidak pandai amal. Ilmunya kadang-kadang menjadikan dia sombong, na'udzubillah min. Ilmunya kadang-kadang menjadikan dia suka nyalahkan orang lain, nuduh fulan kafir, fulan bid'ah, fulan syirik, fulan. Na'udzubillah min. Nah, disinilah rahasia ikatan sana dengan para masyayikh. Nanti saya sangat bahagia mendengar tadi akan ada ijazah dari beliau yang mulia, ijazah hadis, musalsal dan sebagainya. Mungkin ijazah banyak yang akan kita dapatkan dari beliau. Mudah-mudahan ijazah ini mengingatkan kita dengan beliau dan para masyayikhnya. Ikatan itu mudah-mudahan tidak lepas dari dunia sampai akhirat, insyaallah. Amin Allahumma. Ijazah adalah ikatan rantai yang nyambung kepada para masyayikh lewat guru dan sanad sampai kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Ada banyak manfaat saat orang duduk dengan para solehin, duduk dengan para ulama, duduk dengan orang-orang yang baik. Manfaatnya banyak, termasuk diantaranya adalah bisa menumbuhkan, bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa semangat. Kalau kita duduk dengan para ahli ibadah, orang-orang soleh, kita ikut ibadah, ikut semangat. Kalau kita duduk dengan orang yang khusyuk dan ahli zikir, kita terbawa ikut khusyuk dan ahli zikir. Kita duduk dengan ahli ilmu, kita semangat mencari ilmu, senang terhadap ilmu. Kita duduk dengan orang-orang yang baik, kita akan tertular kebaikan tersebut dengan orang. Begitu juga duduk dengan orang yang buruk. Mujalatul asyrar, duduknya kita dengan orang-orang buruk juga bahaya, bisa menular. Sekalipun orang baik, orang yang baik tapi selalu duduk dengan orang yang buruk, maka dia lama-lama akan jadi buruk. Kebalikannya, sekalipun orang buruk, orang tak baik tapi selalu duduk dengan orang-orang baik, akan berubah menjadi baik dan bahkan akan berkumpul dengan orang-orang yang baik di dunia maupun di akhirat kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Duduk dengan orang soleh adalah keberuntungan, keberhasilan kita duduk dengan mereka. Maka Nabi memberikan informasi, berita yang pasti, manusia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai waktu di dunia. Saat kita cinta kepada para solehin, maka kita akan dikumpulkan dengan para solehin, insyaallah, di tempat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah sebagai penutup kajian atau siang malam hari ini. Kisah ini betul-betul terjadi di negeri Hadramut. Di negeri Hadramut, di kota Taris, negeri Hadramut, ada majelis ilmu. Majelisnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahri. Hasan bin Saleh Al-Bahri orang soleh, bahkan wali min awliyaillah, selalu mengajarkan taklim, dakwah. Setiap hari punya majelis. Salah satu jamaah atau santrinya Allah beri cobaan, ujian, fakir, nggak dapat uang, nggak ada pekerjaan, rizkinya susah, anaknya masih kecil-kecil, tidak bekerja karena nggak ada yang mau bekerjakan. Ekonomi atau kekayaannya ada, fakir, orang fakir.
Tuhan Allah benci. Ujian ini kadang-kadang justru Allah cinta sama orang tersebut. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka biasanya dia akan diuji supaya semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Misalnya dengan cobaan dan ujian, orang tadi bangun malam gelar sejadah sujud, ya Allah, ini Allah inginkan ini, malam bangun malam. Saat diuji bangun malam, saat diuji dia ingat Allah, berdoa, nangis. Saat diuji selalu minta kepada Allah supaya mereka selalu ingat sama Allah Subhanahu. Ujiannya adalah supaya mereka selalu ingat sama Allah Subhanahu. Anaknya sakit, berobat kemana-mana nggak sembuh. Sudah dicoba macam-macam obat nggak sembuh. Bingung. Akhirnya ada temannya, karena butuh uang, karena harus beli obat, harus ke dokter, harus ke tabib, nggak ada uang, cuma diobati saringan, semakin parah sakit. Ada temannya cakap, ada di sebelah kampung kita ini orang kaya. Orang kaya ini kalau kita datang pinjam uang dikasih. Coba kamu pesan. Paling menemui orang kaya tadi, jumpa rumahnya besar, mewah, masuk, kemudian cakap, saya ini butuh uang, mau pinjam uang untuk berobat anak saya yang sakit. Berapa? Sebutkan sekian, kasih. Tahu ya syarat menyelesaikan utang? Tahu, saya ngaji, saya belajar, saya ngerti cara bagaimana utang gitu. Sudah, kalau tahu ambil tanda tangan, pulang. Senang sekali. Kok orang ini dermawan, suka ngasih, cepet, langsung dikasih. Setelah pulang, bawa anaknya ke kota, ke bandar, diobati tabib, sembuh anak. Tapi masih punya utang. Setelah jatuh waktu tempo sahur utang, orang yang punya utang datang, mana utang kamu janji sekian bulan, sekian hari, belum ada, mundur, nanti. Terus enggak ada. Akhirnya marah. Orang ini marah. Akhirnya cakap, kalau kamu lama tidak melunasi utang, nanti utang kamu semakin banyak. Kok semakin banyak? Iya, sebab kalau utang sama saya ada bunga. Ada bunganya. Kaget. Masya Allah. Saya pikirin orang baik, ternyata dia orang yang suka riba, muamalahnya riba. Ngasih uang tapi dengan bunga. Bingung. Masya Allah, semakin baik, semakin banyak hutangnya. Akhirnya suatu ketika didatangi sama orang yang renten atau orang yang riba itu tadi, yang punya uang banyak, datang mau nagih utang. Setelah datang ke rumahnya, orang yang punya utang sedang hadir majelisnya Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahri. Ini yang punya utang lagi hadir majelisnya. Kata yang ngutangin tadi, mana ayah kamu? Masalah ayah kamu mana? Saya mau minta uang, mau nagih utang. Anaknya cakap, sedang di majelis Habib Hasan bin Sholeh, ada di rumah ayah saya sedang hadir majelis. Jangan bohong, enggak benar. Lagi hadir majelisnya Habib Hasan bin Sholeh. Mana majelis itu? Dekat rumah. Datang ke majelisnya, lihat dari luar, banyak orang hadir di majelis. Ini orang yang mau nagih utang ini di depan pihak cari orang yang utang, ternyata ada di dalam tadi ngaji. Ditunggu di depan pintu supaya nanti pas keluar dipegang mana uang. Kalau nggak sahur, rumahnya mau diambil. Lihat yang punya utang di dalam itu, ditunggu. Habib Hasan bin Sholeh lagi ngajar. Kitab yang dikaji dalam majelisnya adalah kitab-kitab tasawuf, kitab karya Imam Ghazali, kitab orang soleh, kitab tazkiyah, kitab yang penuh dengan sir dan nur, karena pengarangnya adalah seorang wali, seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hujjatul Islam. Sampai setelah selesai, karena nunggu lama berdiri di pintu, akhirnya mendekat duduk di belakang, yang menagih duduk. Selesai majelis berdoa, Habib Hasan bin Sholeh berdoa dengan angkat tangannya diamini sama jamaah. Bahkan saat itu doanya lama sampai nangis sama yang mau nagih utang, terharu melihat orang nangis. Gak nangis, hatinya tersentuh, terbawa suasana orang sedih dan nangis, hatinya terenyuh. Tapi tetap tujuannya nagih utang. Selesai, cari orangnya dipanggil ini. Mana sahur utang? Saya nggak punya uang, belum kerja, saya nggak bisa dapat uang, habis.
bayar utang sudah semakin banyak, rumah kamu akan saya sita. Janji, sudah sampai sekian, kalau nggak bisa ambil rumahnya. Akhirnya pulang. Yang mau nagih utang ini pulang, orang kaya tadi pulang. Tapi apa yang terjadi setelah hadir majelis Habib Hasan bin Shaleh? Walaupun hadirnya tujuannya untuk nagih utang, bukan untuk hadir majelis, bukan untuk taklim, bukan untuk berzikir bersama, untuk hadir menagih utang. Pulang hatinya berdebar, muncul rasa takut mati, karena dia tahu dia banyak dosa, dia muamalahnya riba, dia selalu minjem uang dengan bunga, bahkan dia kejam menarik barang orang lain tanpa peduli, rumah diambil, disita. Hasil dari duduk di majelis yang doa tadi dipanjatkan masuk dalam hati. Pulang malam itu tidak bisa tidur, takut mati sebelum taubat kepada Allah Subhanahu. Allah taruh dalam hatinya rasa takut itu. Allah taruh rahmatnya sehingga hatinya setiap saat risau, takut mati. Akhirnya dia nggak bisa tidur, nggak nafsu makan, nggak mau makan, sampai akhirnya sakit semakin parah, nangis, dia takut mati karena sakit, makin parah, semakin takut. Akhirnya dia ingin tobat kepada Allah SWT, tapi nggak tahu caranya tobat bagaimana. Dia sudah terlalu banyak ambil harta orang, sudah banyak ambil uang dan harta orang. Cara mau tobatnya bagaimana? Terpikir itu yang punya utang, muridnya Habib Hasan bin Shaleh yang punya utang belum bisa jawab. Dia santri, dia tahu ilmu. Coba panggil suruh sini. Anaknya disuruh panggil, jemput dia. Datang, minta diajari taubat, minta diajari supaya taubat yang betul dan Allah terima. Bagaimana? Saya takut mati syukur khatimah. Karena ada dua kelompok manusia yang Allah perangi langsung. Allah umumkan perang kepada dua ini. Yang pertama muharabah dari Allah Subhanahu. Yang pertama adalah Allah umumkan harb, Allah umumkan perang kepada muamalah riba, orang yang muamalahnya ribawi. Yang kedua, Allah umumkan perang harb dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang benci dan memusuhi para wali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang benci para aulia Allah dan orang yang muamalah riba, itu Allah umumkan harb, perang langsung. Allah umumkan kepadanya perang. Paham perangnya? Diperang sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Dua kelompok ini biasanya kalau nggak dikasih rahmat Allah meninggalnya suul khatimah, karena Allah benci, Allah perangi langsung. Man adzali waliyyan faqad adantuhu bil harb. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku para aulia Allah, maka Allah umumkan perang. Satunya ayat yang menjelaskan tentang riba, kalau tidak mau tobat dan membalikkan uangnya, maka Allah umumkan perang juga pada orang yang muamalah riba. Jadi dua ini orang yang membahayakan. Kalau tidak taubat, suul khatimah biasanya diumumkan perang sama Allah. Tapi apa yang terjadi? Dia panggil santri Habib Hasan bin Shaleh yang punya utang, dia minta tolong supaya dibimbing, diajari taubat yang benar. Catatan utangnya diambil semua dari berapa tahun, kumpul, dilihat. Diambil lagi hartanya, dipulang-pulang dan balik-balikan kepada orang yang dulu diambil hartanya dengan tambahan. Pulang, lama 3 hari 3 malam menyelesaikan utang, dibalik-balikan, bahkan hartanya dia disedekahkan karena nggak pernah zakat. Wah, saudara, hampir separuh hartanya diberikan kepada fakir miskin. Kemudian yang punya orang lain dipulang-pulangkan, kemudian minta maaf, kemudian dia istighfar nangis sampai beberapa hari selesai semuanya. Kemudian datang ajal, nasab, mau meninggal, ditalqin, dibisiki kalimat tauhid, dibimbing mengucapkan kalimat la ilaha illallah oleh santri la ilaha illallah. Subhanallah, walaupun awalnya susah tapi terakhirnya sempat mengucapkan kalimat tauhid.
rahmat Allah yang berkah. Selesai itulah utangnya lunas, diikhlaskan, sudah selesai semuanya. Santri ini pula lama tak hadir majelisnya Habib Hasan bin Soleh karena tinggal di kampung yang sakit kan. Setelah hadir, Habib Hasan bin Soleh melihat yang biasanya setiap hari hadir ini gak hadir, setelah hadir ditanya sini, berapa hari kamu gak hadir di majelis? Kemana? Sakit? Ini cakap sama gurunya, Habib, saya melihat kejadian yang aneh, melihat seorang yang muamalahnya riba, tapi meninggalnya ucapan terakhirnya adalah kalimat tauhid, taubat nasuha, nangis semua orang lain dipulangkan, meninggalnya dalam keadaan yang baik. Saya yakin husnul khotimah. Sampai sekarang saya masih gak paham, bingung apa yang menyebabkan seorang ribawi, seorang yang muamalahnya riba kok meninggalnya bagus banget, menjelang ajalnya taubat, kemudian husnul khotimah. Apa yang diucapkan oleh Habib Hasan bin Soleh? Kok saya bingung kalau Allah sudah kasih rahmat pada seseorang. Rahmat itu dia dapatkan di majelis ini. Dulu pernah hadir di situ. Memang pernah hadir untuk nagih utang. Saya lihat orang itu, saya kenal banget. Begitu duduk di majelis, saya tahu dia duduk gak tahu tujuannya untuk apa. Tujuannya untuk nagih utang ke saya, Habib. Untuk nagih utang. Oh ya, saat itu saya lihat pokoknya dia datang, kemudian saya minta sama Allah supaya Allah turunkan hidayah. Saya saat itu berdoa, ingat dia, Habib berdoa lama sampai nangis saat dia. Saya mohon kepada Allah supaya diberi hidayah orang yang duduk di majelis saya ini yang muamalahnya. Dan itulah penyebab sampai Allah berikan rahmat, Allah tutup usianya dalam husnul khotimah. Kenapa? Duduk di majelis orang soleh, duduk di majelisnya orang. Kalau sebarang majelis, asal majelis belum tentu. Tapi ini majelisnya orang soleh, majelisnya orang mulia, duduk padahal tujuannya nagih utang, bukan untuk hadir dzikir, bukan untuk mencari ilmu, tapi karena kaum yang duduk dengan para solihin adalah kaum yang kalau kita bersama mereka pasti selamat. Humul qaum la yasqa bihim jalisun. Mereka adalah kaum yang di tengah-tengahnya banyak orang soleh, banyak berzikir, adalah kaum yang kalau orang mau bersama mereka tidak akan celaka, pasti beruntung dan bahagia insyaallah. Amin Allahumma. Jadi kita tahu begitu mulianya orang yang duduk di hadapan para solehin di majelisnya mereka, mencintai mereka. Mudah-mudahan kita bersama para solehin insyaallah yaumul qiyamah bersama siddiqin wasyuhada wasolihin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terutama kepada minkum syekh, terutama dari tamu kita, guru-guru kita, para ulama kita. Saya berharap doa dari antum semua, mudah-mudahan Allah tanamkan kita cinta kepada para solehin dari dunia terus sampai kita bersama para solehin di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah daripada Habib Mahdi, mudah-mudahan bermanfaat dan kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Habib diberikan kesehatan yang baik, dipanjangkan usia, dikurniakan anak-anak yang saleh, selamat dunia dan akhirat, dan kita semua mati dalam husnul khotimah. Jadi selepas ini kita akan menerima ijazah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insyaallah باذنillah. يعني الحديث المسلسل الأولية هو حديث تسلسل عند أهل العلم رحمهم الله لأنه أول حديث يسمعه الطالب ممن يروي عنه، وتسلسله ينتهي إلى الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله ورضي عنه. فكل واحد من الرواة يروي هذا الحديث ويقول وهو أول حديث سمعته منه، لكن انقطع التسلسل بهذه الكيفية. يعني الحديث المسلسل كما قال الإمام البيقوني رحمه الله
لأن المسلسل هو الذي التزم صفة واحدة. أحيانا يكون الصفة في الرواة، لأنه قال مثلا الحديث المسلسل باليمنيين، أو المسلسل بالدمشقيين، أو المسلسل بالمصريين. وأحيانا يكون كالمسلسل بالشافعية، أو المسلسل بالحنفية، أو المسلسل بالمالكية، أو المسلسل بالمحمديين، أو المسلسل بفعل، كحدثني وتبسم، حدثني وبكى، حدثني وقبض على لحيته. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. فهذا من أول المسلسلات اللي يروها طلبة العلم عن مشايخهم، أنه أول حديث يسمعه من شيخه. فإن شاء الله نحن نبدأ به. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekadar menyampaikan kesimpulan daripada apa yang disebutkan oleh Dr. yaitu berkenaan dengan hadis yang bakal diijazahkan kepada kita semua pada malam ini, yaitu hadis yang pertama sekali yang dipelajari oleh orang yang ingin belajar hadis. Dan hadis pertama dalam riwayat hadis musalsal ini inilah hadis pertama sekali, yaitu dengan lafaz inilah hadis yang pertama saya belajar daripada Syekh Fulan, dan Syekh Fulan juga mengatakan perkara yang sama. Inilah hadis yang pertama saya belajar daripada Syekh, dan juga mengatakan inilah pertama hadis saya belajar sampai kepada Sufyan bin Uyainah. Maka hadis ini dikatakan hadis musalsal, berhubung sanadnya, dan begitu juga dengan perbuatan orang yang mengijazahkan tersebut. Kalau seandainya hadis itu diijazahkan dengan senyuman, dia meriwayatkan dengan tersenyum, maka dia tersenyum. Ada pula hadis diriwayatkan dengan memegang janggut dan sebagainya. Kita pernah mendapat hadis dahulu, hadis tashbih, iaitu hadis kita tashbih dengan daripada Kiai Al-Fatah. Begitu juga hadis berkenaan dengan mahabbah, kita pernah dapat dulu kan. Jadi mudah-mudahan ini kita tambah lagi hadis berkenaan dengan awaliyah dan juga hadis berkenaan dengan mahabbah. Memang itu. بسم الله الرحمن الرحيم. أروي هذا الحديث المسلسل الأولية عن شيخي وسيدي المربي العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد بن محسن الناخبي اليافعي الشافعي رحمه الله، وهو أول حديث مسلسل سمعته منه. وأرويه كذلك عن السيد العلامة الحبيب محمد بن أحمد الشاطري العلوي رحمه الله، وهو أول حديث سمعته منه. وأرويه كذلك بالأولية الحقيقية عن الشيخ الفقيه عبد القادر كرامة الله البخاري الرابغي الحنفي، وهو أول حديث سمعته منه. وأرويه كذلك عن الشيخ المحدث عبد الفتاح بن راوة المكي، وهو أول حديث سمعته منه. وهم هؤلاء الأربعة يرونه بالأولية الحقيقية عن الشيخ المحدث محدث الحرمين عمر بن حمدان المحرصي التونسي، وهو يرويه أيضا بالأولية الحقيقية عن الشيخ محمد عبد الحي الكتاني. وقد ذكر الشيخ الفاداني أنه يرويه كذلك عن والده الشيخ عبد الكبير الكتاني. وأرويه أيضا عن السيد محدث مكة ومسندها الشيخ السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني رحمه الله بالأولية الحقيقية، وهو يرويه عن جمع منهم والده والسيد علوي بن عباس المالكي رحمه الله. وأرويه كذلك عن الشيخ محمد عبد الله الددو الشنقيطي الجكني المدني، وهو يرويه عن ابن عمه وشيخه الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي صاحب كتاب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم. وأرويه كذلك عن الشيخ المغربي المحدث الشيخ عبد الله بن عبد القادر التليبي الحسني، وهو يرويه عن مسند العصر
سفيان بن عيينة رحمه الله ورضي عنه قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص قال عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا هو الحديث المسلسل بالأولية. أما الحديث الثاني فهو الحديث المسلسل بالمحبة. وقصة هذا الحديث أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه للسنابح، سنابح هذا بينه وبين الصحبة 3 أيام، وصل المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أيام، كان بينه وبين أن يكون صحابيا 3 أيام. ولذلك الإمام العراقي الخطيب العراقي رحمه الله ذكر في أحد كتبه باب تحسن الطالب في عدم إدراك الشيخ. يعني ذكر حسرة الطلاب الذين قصدوا شيخا فلم يدركوه، فأول ما بدأ بقصة الصنابح لأنه لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صحب أصحابه. فقال له سيدنا معاذ إني أحبك فلا تدعني في دبر كل صلاة، فقالها الصنابحي لعبد الرحمن الحبلي، وهكذا وصلنا السند. أنا أقول لكم إني أحبكم فقولوا في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا شيخنا المحدث عبد القادر كرامة الله البخاري الرابع الحنفي رحمه الله إني أحبكم فقولوا في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لي الشيخ المحدث الحرمين عمر بن حمدان المحرصي التونسي إني أحبك فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا أرويه عن السيد أحمد بن أبي بكر الحبشي، وهو ولد السيد أبي بكر الحبشي العلوي رحمه الله صاحب كتاب الدليل المشير، وقد استجاز لولده أحمد من العلامة المحدث صاحب كتاب المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة محمد بن عبد الباقي اللكنوي الأيوبي، سمع منه الأولية وسمع منه أيضا المحبة، وهذا علو سند. فأجيزكم جميعا بهذين الحديثين خاصة وبما يصح عامة، والحمد لله رب العالمين. Syekh menyampaikan kepada kita 2 hadis dengan sanad yang begitu banyak yang telah saya sebutkan. 2 hadis. Pertama hadis berkenaan dengan awaliyah tadi. Yang kedua berkenaan dengan hadis mahabbah. Nabi menyebutkan kepada Sayyidina Muaz, inni uhibbuka, dan jika aku mencintaimu, aku mengasihimu, dan jangan kau tinggalkan selepas daripada melakukan sembahyang doa yang berbunyi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dengan tinggalkan. Dan tadi Syekh menyebutkan begitu banyak sanad sampai akhirnya kepada beliau, dan akhirnya beliau mengijazahkan kepada kita sebagaimana beliau mendapatkan daripada guru-guru beliau. Jadi tuan-tuan terima. Jadi saya rasa cukup sampai di situ. Syukur jazilan ala
husni muhadaratikum wa nasallallahu tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menurunkan umur yang panjang kepada Fadlatul Syekh, Allah menurunkan anak-anak yang saleh, Allah menurunkan kepada beliau keturunan-keturunan yang membela agama Allah. Mudah-mudahan kedua-duanya ini dirahmati oleh Allah Ta'ala dan tidak sunyi daripada keturunan kedua-duanya ini para alim ulama. Begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah menurunkan anak-anak yang saleh, keturunan yang menjaga agama kita daripada segala gangguan. Dan mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.